القرآن العظيم: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. تستطيع أن تترجم هذه الآية؟ ترجمة. Di antara yang berhubungan dengan hikmah tadi adalah sebuah ayat, sebuah firman Allah dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam hikmah tadi Allah punya rencana yang lebih besar, tapi nanti kelak di akhirat, bukan di dunia. Allah menjelaskan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan satu kali, maka Allah membalasnya 10 kali. معنى هذا أن الإنسان إذا عمل عملا واحدا فإنه يجد الجزاء من الله 10. Ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap hamba yang melakukan satu perbuatan kebaikan, maka dia kelak di akhirat akan menemukan 10 kali lipat dari kebaikan yang telah dia lakukan. وهذا هو معنى الحكمة التي يقصدها سيد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. Dan ini merupakan salah satu pendorong munculnya hikmah yang diungkapkan oleh Waliullah Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana tadi dijelaskan bahwasanya ketika kita mengharap balasan amal di dunia, maka Allah memiliki rencana balasan di akhirat yang lebih besar. Nah, ini muncul dari firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik, Allah akan melipat gandakannya dengan 10 kali lipat, tapi kelak di akhirat. Maka munculnya kalam bijak Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini berdasarkan dari firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. كذلك لو أنك انتبه يا أجل حتى هذا المثال الذي سأضربه يفهمه الناس. لو أن لك ولدا صغيرا وتقول له: يا ولدي، إن أطعمت المسكين في الشارع، أعطيت المسكين روبية أو 50,000 روبية مثلا أو شيء، سأعطيك بدلا منها 500,000. فأنت تشجع بعد ذلك ولدك على فعل الخير، ثم أنت تعامله نقدا بنقد، يعني في الحال تدفع له في الحال، لا تعامله نسيئة يعني بمؤجل، تقول إن أعطيت هذا المسكين اليوم سأعطيك بعد سنة، لا. هكذا الله سبحانه وتعالى يستحي أن يعامل العبد، يعني جل ربنا، معنى قوله جل ربنا يعني على مقام ربنا
إذا دفع العبد 100 يضاعف الله له مليونا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يطمئن عباده أن ما يفعلونه من عمل سيلقون عليه الجزاء مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. ترجمة. Oleh karena itu, hikmah ini, hikmah bahwasanya Ibnu Athaillah As-Sakandari bilang Allah malu ketika hambanya berbuat baik kemudian membalasnya kelak hanya di akhirat. Pasti dibalas secepat mungkin di dunia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dermawan. Tidak ada zat yang paling dermawan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba bersedekah 500 rupiah, maka Allah akan membalasnya 5.000 rupiah di dunia dan lebih besar lagi di akhirat. Ketika seorang hamba bersedekah 10.000 rupiah, Allah akan mengasihkan 100.000 rupiah di dunia dan di akhirat akan lebih besar lagi. Ini menunjukkan bahwasanya setiap kebaikan seseorang itu pasti dibalas dengan Allah berlipat-lipat, tidak hanya nanti secepatnya akan dibalas. Karena Allah malu ketika seorang hamba ikhlas melakukan kebaikan, ketika seorang hamba ridho benar-benar melakukan kebaikan, maka Allah malu kalau dirinya hanya membalas nanti kelak di akhirat. Di dunia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali lipat. Dari sini dapat dipahami bahwasanya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berbuat baik itu tidak hanya di dunia, di akhirat, tetapi di dunia pun akan dibalas. Dunia dan akhirat dengan ikhlas. Ketika hamba melakukan perbuatannya dengan perbuatan baiknya dengan ikhlas dan berharap ridha Allah, di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى أننا نتعامل مع كريم جل ربنا، أن نعامله أو أن يعامله العبد نقدا، والله سبحانه وتعالى يعامله بالأجل نسيئا. انظر إلى القرآن الكريم يطلب الجزاء بمجرد العمل. الجزاء يأتي مقترن بإيش؟ بالعمل. Dari sini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat malu ketika hambanya berbuat baik kemudian balasannya hanya di dunia. Itu salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan hambanya tidak hanya nanti tapi di dunia dan nanti. يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا
ketika hambanya benar-benar ikhlas melakukan satu kebaikan, akan dibalas kebaikan tersebut di dunia seketika. Orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang kebingungan, orang yang sedang gelisah, Allah memerintahkan kalau kamu pengen tenang, berzikirlah. Maka kemudian si hamba tersebut berzikir ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berzikir sebanyak-banyaknya. Seketika ketika berzikir, maka dia akan mendapatkan nahan jiwa tersebut. Ini merupakan bukti bahwa Allah membalas amal perbuatan seseorang, amal kebaikan seseorang itu tidak hanya di akhirat tetapi di dunia akan dibalas dengan seketika. Terbukti ketika seorang hamba pengen dirinya tenang, kemudian dia berzikir, maka dengan seketika hatinya akan menjadi tenang. في هذه القصة الجميلة الممتعة يتبين لنا أن الله عز وجل يعامل عبده نقدا كما يعامل العبد ربه نقدا، بل يزيد الله سبحانه وتعالى على معاملة العبد الأمراء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير يوما في الصحراء فوجد فيها غلاما يرعى الغنم فأراد أن يختبر هذا الغلام. طبعا الغلام يرعى الغنم لسيده، فأراد سيدنا عمر أن يختبر الغلام هل هو أمين مع سيده في الرعي. فقال يا غلام أعطني لبنا من شاة من هذه الشياه، أعطني لبن سوسن أشرب. فقال الرجل ما أستطيع، لو كانت ملكي ولكنها مملوكة لسيدي. فقال له عمر بعني واحدة منها وأنا أشتريها منك وخذ ثمنها وقل لسيدك الذئب أكلها. خصوصا وهو في الصحراء، والصحراء تخرج فيها الذئاب، وهذه عادة يومية تحدث كل يوم أن يخرج الذئب على الغنم فيأخذ واحدا ويمشي يأكلها. فقال له الغلام كلمة كانت سبب سعادته، قال إذا كان سيدي لا يراني فإن الله عز وجل يراني. فقال عمر نعم ويح نفسي فأين الله، يعني أين الله يرانا. ثم ذهب إلى رب الغلام سيده فاشترى الغنم ووهبها كلها للغلام فأصبح صاحب الغنم. وقال كلمة صدق نجتك في الدنيا وآمل أن تنجيك من عذاب الله يوم القيامة. Ada satu kisah menarik para bapak-bapak, para ibu-ibu yang mengeluarkan hadis, mengeluarkan kaulnya, hikmahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Satu ketika Sayyidina Umar yang Khattab berjalan-jalan dan sampai ke sebuah padang pasir. Kemudian di padang pasir tersebut menemukan ada seorang anak kecil, budak masih kecil yang sedang mengembala kambing tuannya. Kemudian Umar bin Khattab tadi bertanya kepada anak itu dengan tujuan mengetes iman anak tersebut, apakah benar-benar amanah, apakah benar-benar iman kepada Allah. Kemudian Sayyidina Umar bilang kepada anak tersebut, nah boleh saya minta susu kambing tersebut, karena kambing di Arab sana susunya bisa diambil kemudian diminum.
Kemudian Sayyidina Umar mencoba lagi anak tersebut. Nah, kambingnya saya beli ya dengan harga yang sangat mahal sekali. Kata si anak tadi, maaf Pak, ini bukan kambing saya, ini kambing tuan saya. Maka belikan dari tuan saya. Sini. Bilang saja ke tuan kamu bahwa kambingnya dimakan serigala. Kambingnya saya ambil, saya kasih uang, kamu pulang, kambingnya dimakan serigala. Karena memang di Arab, di sana, di padang pasir itu banyak serigala. Jadi kalau nggak ada penggembalaannya, maka kambing-kambing tadi yang digembalakan bisa dimakan serigala. Maka dicoba oleh Sayyidina Umar, nah bilangin ke tuan kamu, kambingnya bilang dimakan serigala, kemudian kambingnya saya beli dengan harga yang sangat mahal, aku akan punya banyak uang. Kata Sayyidina. Tapi kata anak tadi, ya tuan saya mungkin tidak melihat saya, tapi pemilik tuan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa melihat saya. Allah selalu melihat saya, tuan. Kalau Allah sudah tidak bisa melihat saya berani menjual ini. Tapi karena Allah selalu melihat saya tidak berani menjual ini. Kemudian Umar kamu, Masya Allah, siapa nama kamu? Nak pengen berkenalan gini. Setelah berkenalan, siapa nama tuan kamu? Kemudian Sayyidina Umar datang ke tuannya, pemilik budak anak kecil tadi. Terus bilang, Pak, anaknya saya merdekakan, kemudian kambingnya saya jual dengan harga mahal sekali. Tentu si tuan tadi dengan senang hati, berapa harga anak itu? Berapa harga kambingnya? Setelah transaksi selesai, dibeli karena Umar bin Khattab itu adalah Amirul Mukminin, dibeli oleh Umar tadi, kambingnya diserahkan ke anak tadi. Nah, kamu merdeka, ini kambing sebanyak ini milik kamu. Kamu sudah tidak jadi budak lagi. Lihat Pak, ikhlasnya dia berbuat baik, takut berkhianat pada Tuhannya. Balas pun tidak hanya nanti di akhirat, di dunia sudah dibalas. Hidupnya merdeka, dapat kambing banyak, jadi orang kaya, dan sudah tidak menjadi budak lagi. Itu bukti bahwa Allah malu ketika hamba berbuat baik dengan ikhlas, membalasnya di akhirat di akhirat. Di dunia pasti sudah dibalas. Kalau misalkan kita berbuat baik, kemudian balasannya di dunia tidak ada, berarti kita kurang ikhlas, kurang mengharap ridho Allah. Ada yang diharapkan. هكذا يعامل الله عبده معاملة النقد بالنقد، ليس معاملة النسيئة بالنقد. العبد أطاع الله فكان جزاؤه أن وهب الله عز وجل له كل الثمن وأصبح مالكا له. هذا هو معنى المعاملة، وننتقل بعد ذلك إلى الإسلام. Ini makna hikmah tersebut, bahwasanya ketika hamba berbuat dengan seketika, maka balasnya akan seketika pula. Allah malu ketika seorang hamba berbuat baik kemudian dibalasnya nanti. Sama seperti seorang ayah ketika anaknya menyelesaikan tugasnya, dia akan malu memberikan hadiahnya nanti 5 tahun kemudian. Ini makna hikmah di sini, bahwasanya Allah sangat malu ketika hambanya
sebelumnya beliau ini adalah guru saya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Beliau salah satu seorang santri Azhar, salah seorang ulama besar Azhar. Beliau datang ke Indonesia karena ada permintaan. Nah, ada permintaan supaya ngajar di Indonesia. Beliau khususnya spesialisasinya adalah pertandingan tinggi 9 meter dan pernah jadi majelis hakim di sana, juga seorang ulama besar di Mesir, pengajar di Universitas Al-Azhar dan Kairo. Oleh karena itu kenapa saya sebutkan begini, mumpung keberadaan beliau di sini, sebelum beliau balik ke Mesir, ayo kita sebagai orang manfaatkan ilmu beliau, kita bertanya tentang apapun, mumpung ada pakarnya. Beliau dikenalkan dengan Buya dan beliau mengakui Buya Yahya, perjuangan Buya Yahya, pemikiran Buya Yahya, ketawaduan Buya Yahya, alimnya Buya Yahya. Akhirnya beliau senang berteman dengan Buya Yahya dan pengen ikut hadir di majelisnya Buya Yahya. Oleh karena itu para bapak-bapak dan ibu-ibu, dan beliau juga termasuk salah satu golongan berdoa. Oleh karena itu, ayo kita manfaatkan keberadaan beliau, kita tanya apa yang untuk memperbaiki hidup kita mumpung beliau masih ada di sini sebelum beliau pergi ke Mesir kembali. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor yang saya hormati, saya ingin bertanya bahwa di Irian Jaya sana, di puncak Jaya, di sana yang berdakwah adalah Sindi, yaitu yang menyiarkan agama di sana mayoritas orang Nasrani. Sedangkan para ulama itu susah sekali berada di sana. Oleh karena itu mayoritas di sana mengakunya agama sekali. Oleh karena itu ulama-ulama yang ada di daerah lain apakah berdosa di hadapan Allah? Karena mereka belum berjuang ke sana, belum menyampaikan dakwah ke sana, ya belum kayak wali sangat di Jawa sudah datang ke lingkungannya, bergaul dengan masyarakatnya sampai tertarik sehingga dia masuk Islam. Oleh karena itu ulama-ulama yang ada di Indonesia atau di dunia kalau belum ke sana itu berdosa pada hadapan Allah. Terus yang kedua, masyarakat yang di sana itu termasuk orang kafir atau gimana? Nasibnya dia akan masuk neraka masuk surga. Sebab dia belum dapat dakwah dari kita kaum muslimin. Yang Nasrani apa yang sudah masuk agama Kristen apa yang masih asli Irian Jaya? Atau bisa juga yang belum punya agama apa di sana. Yang kedua juga di dataran tinggi Cina juga sama sejarah. Jadi para ulama belum sampai ke sana, hanya lewat TV saja. Seperti sekarang umat Islam diberi dakwah, misalnya ada TV menerangkan tentang agama Islam tidak mungkin mendengar. Ini perbandingan banyak. Di Jawa kalau ada seorang misalnya dari gereja ke sini menjelaskan tentang agama Islam pasti tidak bisa menerima dan tidak akan benar. Begitu juga di daerah di Cina, di TV di sana, karena para ulama datang di sana langsung terjun masyarakatnya sehingga dia begitu memuji. Dan mereka itu termasuk tergolong kafir apa gimana ya? Karena hanya dari TV saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu kami persilakan satu pertanyaan. Pertanyaannya, apabila kita didolimi oleh seseorang, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Muslim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah yasal di Indonesia hunaka jazirah ismu jazirah Irian Jaya qarib min al-Jinia al-Jadidah di Syarqi Indonesia wa aglabuhum nasara wa ba'duhum la yaqta'una ila aydin kana wa ba'duhum la yaqta'una ila aydin kana mazal fi adatihim ada di jazirah Irian Jaya ba'duhum nasara wa ba'duhum la yaqta'una ila aydin kana thumma haqiqatan dukhulu an-nasraniyah ila hadhihi al-jazirah bisababi hunaka من فرض الكفاية الدعوة
مطوعون في سبيل الله عز وجل لنشر الإسلام بين هؤلاء النصارى. النصارى عندهم القسس والرهبان يدفعون فلوس لهؤلاء حتى يسلموا. نحن ننشر هذا الإسلام لأنه الدين الحق يدخل إلى النفس دون فلوس، لأنه دين العدل، دين النظافة، دين الطهارة، دين العفة، دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الإسلام دين الفطرة الأصلية في الإسلام في الإنسان. إذا لم يفعل دعاة الأندونيسيا هذا ويذهبون ليعلموا الناس في Irian Jaya, ismuhu Irian Jaya, Jazirah Irian Jaya. نعم، ويرسلوا الناس إلى إيريان جايا هذا البلد، يرسلوا الدعاة إليه، فإن جميع الدعاة في العالم الإسلامي يأثمون ويكونون مذنبين، لأن الدعوة إلى الله مسؤولية أمام الله عز وجل. أنتم لا تعلمون كم المسافة التي قطعتها إليكم حتى أنشر العلم في سبيل الله، من القاهرة مرورا بجدة ثم إلى جاكرتا، هذا لننشر الإسلام في أندونيسيا، ثم من جاكرتا إلى هنا مسافة تزيد على 5 ساعات بالسيارة. أتيتها إليكم لكي أنشر العلم بينكم، لأن هذه مسؤولية أمام الله، هذه مسؤولية أمام الله يجب أن نشترك فيها جميعا. Nah, di antara hukum fardu kifayah tersebut adalah berdakwah. Berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada satu daerah, kemudian orang Islam tidak ada yang berdakwah di sana, seluruh orang Islam di dunia ini berdosa semuanya. Karena berdakwah itu tanggung jawab orang Islam. Jadi kalau tidak ada satupun yang berdakwah ke daerah tersebut, sehingga orang tersebut tidak masuk Islam, sehingga orang tersebut masuk ke agama lain, maka seluruh orang Islam yang ada di dunia berdosa hukumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama fitrah, agama yang benar, agama yang menjadi fitrah manusia. Manusia akan kembali ke fitrahnya, yaitu agama Islam. Berbeda dengan agama yang lain. Contohnya misalnya agama lain, mereka menyebarkannya dengan uang, mereka menyebarkannya dengan Indomie, mereka menyebarkannya dengan makanan-makanan supaya masuk ke agamanya. Tapi Islam tidak. Karena secara fitrah, ketika dijelaskan kebenaran Islam, dengan sendirinya dia akan ikut masuk Islam. Kenapa mereka tidak masuk Islam? Karena tidak ada dai-dai yang mau ke sana, yang rela berdakwah demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak adanya orang tersebut, maka seluruh orang Islam berdosa yang ada di muka bumi ini. Karena hukum berdakwah adalah fardu kifayah. Halo Ustaz, nanti Rasulullah Astari mazalah al-arab fi mujtama' Irian Jaya alladhi yadkhuluna mazalah al-arab fi mujtama' Irian Jaya. حتى أسمع ترجمة. هذا يتعلق بمسألة إيران جاية كذلك. نعم، هذه الجزيرة داخل تحت أندونيسيا. ثم بعد ذلك الذي يدخلون النصارى والذي لا ينتمون إلى أي دين كان، هذا يسمى كفار أو ليسوا كفار، لأنهم لا يعرفون الإسلام ولا يدخلون الدعاة إليهم. كيف حكم هذا المجتمع هذا؟ بالنسبة لأهل هذه
هداية جزيرة إبيان جاية. إليان جاية. هذه الجزيرة ينبغي علينا جميعا كعلماء من علماء المسلمين أن نذهب إلى هذه الجزيرة وأن يتكاتف أصحاب رؤوس الأموال. أصحاب رؤوس الأموال يتكاتفوا فيدفعون أجورا للدعاء يستعينون بها على تطييب نفوس هؤلاء ويستعينون بها على المواصلات والمسكن والمشرب ويعطون بها رواتب للدعاء حتى يذهب هؤلاء الدعاء إلى هذه الجزيرة
Selanjutnya Ustaz soal astralis min tilkal uf السؤال الثالث من الكتاب شرحتم آنفا أن كل عبادة تضاعف 10 مضاعفة ثم السؤال ماذا نفعل إذا ظلمنا أحد حتى نكون أن نفعل شيئا خيرا ويضاعف 10 مرات. طبعا بالنسبة للسؤال الذي سألته أختنا الكريمة وهو أن الحسنة يضاعفها الله إلى 10 أمثالها، فأقول إذا ظلمني أحد ماذا أفعل حتى تضاعف لي الحسنة إلى 10 أمثالها؟ الله سبحانه وتعالى حينما يظلم العبد تقول الأخت إذا ظلمني أحد فماذا أفعل حتى تضاعف الحسنات إلى 10 أمثال؟ الله سبحانه وتعالى ساعة أن يظلم المسلم أخاه المسلم أو أن يظلم العبد عبدا مثله يؤتى بهما يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى للمظلوم أتريد أن أقتص لك منه أم تريد أن تنظر إلى هذا المكان؟ فيقول العبد أنظر إلى هذا المكان يا رب، فيقول الله عز وجل انظر فيرى مكانا عاليا في الجنة فيه الحور العين وفيه الخدم وفيه السرر وفيه الأشجار والأنهار والمكان العام، فيقول لمن هذا المكان يا رب؟ فيقول الله عز وجل لمن يعفو عمن ظلم، فيقول العبد عفوت يا رب عنه، فيقول ادخل هذا المكان فيرقى مكانا عاليا يوم القيامة في الجنة. هذا هو جزاء المظلوم الذي يصبر على ظلم من ظلمه في الدار الدنيا. Untuk pertanyaan yang ketiga dari saudari kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita terzalimi? Tentunya telah kita ketahui bahwa setiap perbuatan baik itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Orang yang dizalimi nanti kelak di akhirat akan didatangkan oleh antara orang yang menzalimi dengan orang yang dizalimi itu sama Allah akan dalam sebuah riwayat akan didatangkan kelak mereka di hadapan Allah dua-duanya. Kemudian Allah bilang kepada orang yang dizalimi, wahai fulan, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, saya kisos orang yang menzalimi kamu dengan sebagaimana perbuatan zalimnya. Misalnya dia menzalimi kita memotong tangan kita, Allah akan memotong tangan dia setara dengan dosa yang pernah zalim yang pernah dilakukan kepada kita. Atau alternatif kedua, ada tempat di belakang kamu. Lihat, apa kamu mau lihat tempat di belakang kamu? Ternyata si hamba itu, boleh saya lihat tempat di belakang saya ya Allah? Silakan. Dilihat pada surga yang sangat megah sekali yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Tempat yang sangat tinggi, istana yang sangat megah, di depannya ada danau yang sangat indah, ada pepohonan, ada taman, pokoknya segala kenikmatan ada di situ. Sampai, bolehkah saya masuk ke tempat itu ya Rob? Boleh, dengan catatan kamu memaafkan dia. Kalau kamu memaafkan, kamu masuk situ. Kalau kamu tidak memaafkan, saya kisos orang tadi. Milih dikisos, apa milih memaafkan? Dengan serta-merta si hamba tadi bilang
dan kemudian Allah mengangkat orang tadi masuk ke surga dan berbahagia di surga tersebut. Kira-kira begitu cukup Ibu? Kalau sesuatu wallahu a'lam. الله أعلم. انتهيتم من الأسئلة والأجوبة والماء قد انتهى أيضا. يلا. خلاص خلاص. نعم خلاص أنا. Nah, nastatin itu, nastatin itu.